Berikutnya kita bicarakan ke statis tak tentuan. Ini mirip dengan apa yang kita bahas dulu waktu membahas keseimbangan. Kalau saya punya struktur jembatan panjang gitu ya. Di mana semua ujungnya adalah engsel sehingga memenuhi kriteria struktur rangka batang. Lalu ada beban-beban yang bekerja gitu ya. Beban yang bekerja. Kita bisa menyelesaikan struktur ini ya. Pertama cari reaksi gitu ya. Reaksinya ada 1, 2 di A dan 1 di ujung yang ini. Entah apalah hurufnya di sana gitu ya. Reaksi cek bisa ditentukan. Gaya batang kita bisa jalan dari titik ini, ada 2 yang tidak diketahui. Oke, bisa maju ke sini. Ada 3 tapi yang ini sudah selesai, kita bisa maju. Ini juga ada 4, kalau ini dan ini sudah dihitung, yang miring ini sudah diketahui, yang lurus sudah diketahui, tinggal 2. Begitu seterusnya. Ini juga dari kanan juga bisa demikian ya. Jadi gaya batang bisa kita hitung ya. Pakai keseimbangan titik ya. Cek ya. Nah, struktur begini namanya struktur statis tertentu ya. Sama dulu waktu keseimbangan Anda sudah mengenal istilah struktur statis tertentu yang waktu itu reaksinya kita bisa hitung dengan persamaan keseimbangan. Oke, sekarang reaksi iya, gaya batangnya juga iya gitu. Nah, kalau misalnya jembatan ini punya 1 tumpuan lagi, roll di situ misalnya, reaksinya jadi nambah gitu ya. Jadi 4 reaksinya. Nah, kita tidak lagi bisa menentukan reaksi ya, karena persamaan keseimbangan kita cuma 3 ya. Sigma fx sama dengan 0, fy sama dengan 0, dan momen terhadap sembarang titik sama dengan 0. Sementara unknown-nya ada 1, 2, 3, 4 ya. Jadi kita tidak bisa menyelesaikan semua, paling yang arah x saja ya ini ya. Gaya ini sama dengan RAX, tapi RAY, RC dan RF misalnya tidak bisa kita hitung, dan strukturnya berubah menjadi statis tak tentu ya. Di mana reaksinya lebih banyak daripada persamaan keseimbangan. Ini juga sudah kita bahas dulu waktu keseimbangan. Nah, dan kalau ada sambungan engsel yang bisa kita gunakan untuk memisahkan strukturnya, setiap satu sambungan engsel kita bisa tambahkan 1 tumpuan ya. Nah, ini juga berlaku di sini. Misalnya strukturnya begini. Kalau yang ini engsel-engselnya tidak bisa kita buat untuk memisahkan struktur tanpa harus memotong batangnya ya. Jadi kalau misalnya saya potong di sini manalah. Di engsel ini misalnya saya potong gitu. Selain ada 2 gaya engsel, nanti ada 1 gaya batang. Jadi 3 unknown tambahannya. Ya nggak menolong ya, dipisah 2 tapi ada unknown 3 lagi ya. Persamaan keseimbangannya nambah 3, nilai yang belum diketahuinya 3 juga tambahannya, jadi nggak menguntungkan ya. Tapi kalau strukturnya misalnya seperti ini, ya begitu, ini strukturnya bisa kita pisahkan di engsel ini ya. Satu bagian itu, nah ini saya sebut hurufnya aja nih, A, B, C, D, E, F. Satu bagian A, B, C, D, satu bagian D, E, F kita bisa pisahkan di engsel. Lalu di D ada 2 gaya engsel ya. Jadi saya punya ruas kanannya, tribodi kanannya begini, ya, D, E, F dengan gaya engselnya ini DY dan DX, begitu, dan gaya-gaya yang lain ini RF, dan ini gaya yang bekerja. Kemudian satunya lagi yang sisi sebelah kiri ini ABCD dengan gaya di D-nya yang berlawanan arah dari DX dan DY yang ada di sini. Kalau begini statis tertentu lagi, karena setiap ada tambahan 1 sambungan engsel kita boleh nambah 1 tumpuan, gitu ya. Jadi ketentuan yang ini tetap berlaku.
Jadi kalau reaksi lebih dari persamaan keseimbangan itu statis tak tentu, setiap ada tambahan sambungan engsel yang bisa kita gunakan untuk memisahkan struktur, reaksinya boleh nambah satu lagi ya, karena setiap kita pisahkan anonnya tambah 2, tapi persamaan keseimbangannya tambah 1, tambah 3 ya. Oke. Jadi yang ini tetap berlaku di struktur rangka batang. Nah, ada kasus yang lain yang khusus untuk rangka batang. Itu kalau yang berlebih itu adalah batangnya ya. Misalnya sederhananya begini. Ada struktur A, B, C, D seperti ini. Ya, beban yang bekerja katakan ada beban ini 20 kilonewton gitu misalnya di sini. Satu aja beban yang bekerjanya. Reaksi kita bisa hitung ya. Dari keseimbangan horizontal kita dapatkan reaksi RAX ya. Kemudian ambil momen ke B, mestinya dapat nih reaksi RAY-nya gitu ya. Kemudian dengan sigma vertikal dapat RB-nya gitu. Reaksi kita bisa hitung. Nah, setelah reaksi diperoleh, kalau Anda mau mencari gaya batang, Anda mau mulai dari titik A, tidak bisa karena di A ini ada 1, 2, 3 batang yang masuk ke titik A. Jadi kalau kita buat keseimbangan titik A, anonnya ada 3, persamaan keseimbangan kita cuma 2. Nggak cukup ya. Kalau kita mulai dari C, sama saja ada 3 anonnya. D juga begitu, B juga begitu ya. Jadi meskipun reaksi bisa dihitung, tapi gaya batangnya kita nggak bisa hitung karena ya tidak cukup ya. Tidak cukup persamaan keseimbangan kita untuk menyelesaikan sistem ini ya. Kalaupun saya buat potongan, kemana potongannya? Kalau saya buat potongan horizontal ada 1, 2, 3, 4 anonnya ya. Jadi kalau 4 anonnya, persamaan keseimbangan kita kalau dalam satu potongan seperti ini bisa 3 ya, karena tidak lagi ketemu di satu garis ya. Ya tetap saja nggak cukup ya, 3 persamaan untuk 4 anon. Dipotong vertikal juga begitu. Nah, dipotong yang lain lagi nggak bisa. Potong gini itu sama dengan keseimbangan titik D. Potong gini sama dengan keseimbangan titik B. Jadi yang manapun nggak bisa ya. Nah, struktur yang begini tetap harusnya memenuhi keseimbangan, hanya persamaan keseimbangan tidak cukup ya. Jadi kategorinya juga statis tak tentu ini. Tidak bisa ditentukan hanya dengan persamaan keseimbangan. Nah, khusus untuk rangka batang, karena ini terjadinya hanya untuk rangka batang, ini disebutnya statis tak tentu dalam atau internal. Internally statically indeterminate. Jadi statis tak tentu dalam ini kalau kelebihan batang. Kelebihan batang itu bisa dikenali dari ini sebenarnya. Yang bersilangan ini sebenarnya 1 aja udah cukup gitu ya. Tapi sekarang dipasang 2 ya. Biar lebih kuat, emang iya biar lebih kuat begitu, tapi hitungan persamaan keseimbangan kita jadi tidak cukup gitu. Harus ada persamaan lain yang kita terapkan baru bisa kita hitung ya. Jadi ada 2 kategori statis tak tentu untuk rangka batang, bisa tumpuannya ini yang berlebih, reaksi yang berlebih. Jadinya kalau itu statis tak tentu dalam, yang ini jadinya ada istilah tambahnya statis tak tentu luar jadinya ya. Luar atau eksternal. Ya. Kalau reaksinya yang berlebih. Ya. Kalau batangnya yang berlebih, statis tak tentu dalam atau internal. Ya, silakan. Berarti yang seperti itu secara real itu statis, tapi secara perhitungan enggak ya? Bukan statis, keseimbangan dia terpenuhi begitu, tapi tidak, ini statis ini maksudnya ini persamaan keseimbangan statik kita yang 3 itu ya. Ini persamaan keseimbangan statik ya. Jadi implied tersirat di dalamnya kalau statis ini disebutnya statis itu sih memenuhi persamaan keseimbangan maksudnya. Jadi ini memenuhi keseimbangan. Cuma
pakai keseimbangan, kita belum dapat menyelesaikan gaya-gaya batangnya. Ini kan ada gaya batang yang harus kita cari. Nah, persamaan keseimbangan tidak cukup. Begitu. Bukan tidak seimbang ya. Dia seimbang ya. Nggak pakai satu batang aja seimbang, apalagi ditambah. Gitu juga dengan ini kan tadi ya. Tadi sebelum ini diputus gini. Kalau di C tidak ada tumpuannya, dia udah seimbang. A dan F aja udah cukup. Terus saya tambahin lagi tumpuan di C, ya tetap aja makin seimbang, makin mantap dia kan ya. Jadi persamaan keseimbangan terpenuhi, cuma kita tidak bisa gunakan persamaan keseimbangan untuk mencari reaksi. Karena reaksinya kebanyakan. Nah, begitu juga di sini. Persamaan keseimbangan di setiap titik ini kita tidak bisa gunakan untuk mencari gaya batang, karena batangnya kebanyakan, batangnya berlebih. Harus ada persamaan lain yang nanti baru diperkenalkan tahun depan. Ya. Jadi itu soal deformasinya. Ya. Jadi kalau dia berpindah itu harus cocok dengan yang lain gitu ya. Sehingga tidak putus gitu batangnya ya. Jadi kalau ini memanjang, ini memendeknya harus mengikuti dan seterusnya. Ada persamaan tambahan yang kita perlukan. Dan itu belum kita bahas di semester ini. Jadi tadi pesannya ada 2 sekarang. Kalau dulu waktu keseimbangan ngitung reaksi, kita cuma lihat aja reaksinya ada berapa. Persamaan keseimbangan kita ada 3 awalnya ya. Nah, setelah itu lihatnya kalau ada nggak engsel yang kita bisa gunakan untuk memisahkan struktur kita. Kalau bisa dipisahkan jadi 2, nah reaksinya boleh nambah 1 jadi 4 itu misalnya ya. Kalau engselnya ada 2, reaksinya boleh jadi 5, nah begitu seterusnya. Untuk rangka batang yang itu tetap berlaku. Tapi ada tambahan lain. Ada kemungkinan batangnya berlebih ya. Kelebihan batang. Kalau batangnya yang berlebih, gaya dalamnya yang nggak bisa kita hitung. Kalau reaksinya yang berlebih, reaksinya yang kita nggak bisa hitung dengan keseimbangan. Kalau dua-duanya berlebih, ya dua-duanya nggak bisa dicari. Ya. Nah, ada berapa banyak yang pasnya itu ya? Kalau tadi Anda lihat, kalau kita tinjau satu persatu titik-titik pada struktur ini, kita punya 2 persamaan keseimbangan di setiap titik ya. Jadi jumlah reaksi dan gaya batang itu yang paling pas itu adalah sebanyak titik-titik ini dikalikan 2 ya. Jadi ini member itu jumlah batang ya, ditambah dengan reaksi yang kita harus carikan ini kan, reaksi gaya batang. Itu harus sama dengan 2 kali jumlah join. Kalau berlebih, ini namanya statis tak tentu. Ya. Begitu. Jadi S itu adalah di mana saya tulis sebelah sana lah. Yang ini dah nggak perlu ya. S itu disebutnya derajat ke statis tak tentuan. Ya. Derajat ke statis tak tentuan. Degree of statically indeterminacy begitu ya. M itu adalah jumlah batang. R itu adalah jumlah reaksi. J itu jumlah join atau jumlah titik kumpul. Oke. Nah, yang statis tertentu yang bisa kita hitung hanya yang derajat ke statis tak tentuannya 0. Ya. Jadi kalau M tambah R kurangi 2J-nya bernilai 0, jadi S-nya sama dengan 0, kita bisa hitung. Tapi kalau lebih dari 0, nggak bisa. Ya. Misalnya struktur ini yang sederhana dulu ya. Membernya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Ada 6 batang. Reaksinya ada 3. Udah ya, joinnya ada 1, 2, 3, 4 ya. Kurangi 2 kali 4 gitu ya. 9 dikurangi 8 jadinya 1 ya. Jadi struktur ini adalah statis tak tentu derajat 1. Begitu. Ada 1 reaksi atau 1 batang ya. Dari formula yang ini
yang diperoleh cuma derajat kestatista tentuannya saja, cuman nggak bilang luar atau dalam. Bagaimana mencari luar atau dalamnya? Cek dulu. Yang satu itu apakah reaksi atau gaya batang, cek dulu jumlah statista tentu eksternalnya, yang tadi kan yang luar itu adalah jumlah reaksi dikurangi persamaan keseimbangan ya. R-nya jumlah reaksi sudah benar, P sama dengan jumlah persamaan keseimbangan. Ini reaksinya 3 reaksinya 3, persamaan keseimbangannya juga 3. Jadi kestatista tentuan eksternalnya 0. Kalau begitu internal dong yang satu itu gitu. Jadi SI-nya itu cuma S dikurangi SE ya. Jadi derajat ketentuan eksternalnya dari reaksi dikurangi persamaan keseimbangan, derajat kestatista tentuan internalnya selisih dari ini dengan ini mestinya. Jadi kalau kita dapatkan SE-nya tidak 0, artinya reaksinya kita tidak bisa hitung. Kalau SI-nya yang tidak 0, gaya dalamnya yang tidak bisa kita hitung. Kalau dua-duanya tidak 0, ya dua-duanya kita belum bisa hitung. Ya. Jadi yang bisa kita hitung hanya yang nilai ininya 0. Ini terlalu banyak kalau mau dihitung. Misalnya struktur sederhana lainnya itu gini. Nah, itu ya. Ini rangka batang juga, semua engsel atau sendi. Ada gaya yang bekerja padanya. Kalau struktur begini, reaksinya ada berapa? Membernya sih ada 3. Reaksinya ada berapa ini? Ada berapa reaksinya? Ada 5, Pak. Oh, kenapa 5? Kok jumlahnya ganjil? Ini sendi semua. Oh, sendi. Kalau sendi semua berapa? 6, Pak. Kurang 1 ya, 6 ya, gitu ya. Joinnya ada 1, 2, 3, 4. Ya. Jadi ini S-nya adalah 3 tambah 6 kurang 2 kali 4, 1 juga. Jadi ini statista tentu, kita belum bisa mencarinya. Begitu. Nah, yang belum bisa itu reaksi atau gaya batangnya. Yang belum bisa dicari itu. Kalau strukturnya begini. Kan cuma 1 nih ya. E atau I? Gimana kira-kira? Karena cuma 1, mesti salah satu bukan ya? Anda disuruh nyari reaksi, bisa nggak nih? Kalau ini dikasih angka 5 kilonewton, 2 kilonewton gitu ya. Ini ada engsel yang bisa digunakan untuk memisahkan, misalnya saya jadikan gini, terus yang satunya berdua gitu boleh, karena ini bisa nih terpisah. Jadi gitu bisa ya. Bisa nggak? Ya, silahkan dipikirkan kalau tidak ada ide. Tapi yang jelas ini statista derajat 1, artinya bukan struktur yang bisa kita selesaikan sekarang gitu. Apakah itu batang atau batangnya atau reaksinya, Anda tinggal cek saja sendiri yang mana yang bisa dikerjakan, yang mana yang tidak ya. Tapi yang jelas bahkan sebagian pun tidak akan diminta gitu ya. Jadi kalau sudah begini ya sudah bukan topik kita saat ini gitu. Ini hanya buat Anda tahu saja bahwa bisa saja reaksinya yang berlebih, bisa batang yang berlebih.
Tapi yang jelas tidak bisa dikerjakan sekarang. Nah, sama seperti yang lalu, apa yang terjadi kalau negatif? Kalau 0 sih bisa dihitung, kalau negatif itu artinya ya kurang ya. Kalau kemarin itu reaksinya kurang, kalau batangnya kurang pun strukturnya tidak akan stabil ya. Ini yang ini gampangnya, kalau ini dua-duanya tidak ada, yang silang ini. Ini saya hapuslah biar tidak mengganggu. Nah, itu adanya cuma yang segi 4 ini. Nah, begitu. Ini reaksi sih bisa sih dihitung ya. Reaksi. Jadi secara reaksi sih seimbang-seimbang saja gitu. Tapi dalam mencari gaya batang, ini Anda nggak akan menemukan gaya batangnya ini karena ini strukturnya tidak stabil ya. Kalau struktur begini didorong ke kanan seperti ini, dia akan ya rubuh aja begitu ya. Rubuh aja terus ke kanan sini. Jadi ini strukturnya tidak stabil ya. Jadi jangan pernah sampai negatif ini nilainya. 0 boleh, bisa kita hitung, lebih dari 0 saat ini belum bisa kita hitung, tapi mungkin saja terjadi kalau itu. Malah kemungkinan besar yang itu ya. Umumnya struktur-struktur yang ada di lapangan ya, yang ada di hadapan Anda nanti itu struktur statis tak tentu memang. Jadi ini hanya sebagian kecil saja yang statis tertentu ini.